Oke, kita mulai saja ya. Ion fluorida F- yang terdapat dalam pasta gigi berfungsi untuk melindungi lapisan email gigi dari pengaruh makanan yang mengandung asam. Oke, itu pengantarnya. Yang pertama, tuliskan konfigurasi elektron keadaan dasar untuk ion F-. F itu berapa nomor atomnya? 17. 11 natrium. 17. Oh, 17 klor. 9 ya? F itu, ya kalau 17 klor. Kalau F itu 9. Ya, nggak apa-apa, ini bukan hafalan. Nanti pasti akan dikasih tahu ya sistem periodiknya. Tapi yang diminta ini adalah ion F-. Konfigurasi elektronnya, kalau kita tulis konfigurasi elektron singkat, berarti ini helium, lalu 2s2, 2p, kalau F kan 2p5 ya. Tapi di sini menjadi atom menjadi anion, tambah 1 elektron, jadi 2p6. Ini sama saja dengan konfigurasi gas argon ya. Jadi di sini kemampuan yang harus dimiliki adalah bagaimana caranya menentukan konfigurasi elektron keadaan dasar baik untuk atom maupun untuk kation dan anion. Karena nanti dari konfigurasi elektron kita bisa menjelaskan sifat-sifat unsurnya ya, sifat-sifat yang diminta. Oke, yang kedua, bagaimana sifat kemagnetan F-. Tanpa harus digambarkan diagram orbital kan? Orbitalnya. Sudah bisa menebak ya? Bagaimana sifat magnet ion F-? Diamagnetik. Oke. Diamagnetik ya. Karena alasannya? Karena tidak memiliki elektron tak berpasangan. Semuanya ini berpasangan karena konfigurasinya sama seperti konfigurasi gas mulia. Ya, di sini kalau kita lihat 2p6. Tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Ya, silakan. Kayaknya neon ya, Bu, bukan argon. Oh, iya betul. Salah nulis. Betul. 18 kalau argon. Neon. Ya. Atau dia magnetik karena semua elektronnya berpasangan. Oke. Selanjutnya, tuliskan 2 spesies ion dari unsur periode ketiga yang isoelektronik dengan ion F-. Isoelektronik artinya yang konfigurasi elektronnya sama dengan ion F-. Tapi yang diminta adalah spesies ion. F- isoelektronik dengan neon, tapi neon di sini atom. Terus yang diminta adalah periode ketiga. Ketiga itu berarti mulai dari natrium. Jawabannya apa? Yang mungkin. Berarti Na+, kemudian Mg2+, ada yang menjawab Al3+ juga ini betul ya. Yang diminta tapi hanya 2. Kata kuncinya pokoknya di sini isoelektronik ya yang harus dipahami. Yang konfigurasi elektronnya sama dengan F-. Tapi yang diminta dari unsur periode ketiga dan spesiesnya pasti berupa ion kalau dari unsur periode atau yang isoelektronik dengan F- dengan salah satu. Kalau sama kan berarti atom itu sendiri. Jadi pasti yang isoelektroniknya yang lain berupa ionnya. Oke. Nah, sekarang mulai nih mengurutkan. Dari spesies-spesies berikut ada K+. K itu 19, berarti ini sama ya. Oh enggak. Ini sama dengan argon. 19 ya, 18. Ini sama dengan tadi apa? Neon. Lalu Cl- juga ini sama dengan argon. Ya. Ada 4 spesies. 3 isoelektronik dengan argon, satunya neon. Jadi kan bisa kita bandingkan karena argon dengan neon ini satu golongan. Berdasarkan kenaikan ukuran
jari-jarinya? Mana yang paling kecil? Bisa mengurutkan? Yang paling mudah, di sini kita bisa golongkan 3 ya, dibagi 2. Satu golongan, nanti yang satu golongan di sini F min dengan CL min, coba satu-satu. F min dengan CL min, mana yang lebih besar? CL min, Bu. CL min, alasannya? Karena makin besar kulitnya, Bu, makin banyak. Kulitnya, ya ini periode yang lebih, atau tingkat bilangan kuantum utamanya lebih besar CL min dibandingkan dengan F min. Kemudian di antara yang isoelektronik, K+, argon, dan CL min. Yang paling besar yang mana? CL min. CL min. Di antara K+ dan argon. Kemarin rasanya pengecualiannya sudah kita bahas. K+. Antara argon dengan K+. Ya, kalau dilihat dari Z efektif, harusnya K+ itu lebih kecil ya dibandingkan dengan argon. Tapi di sini kalau kita lihat dari data, itu kan prediksi kita ya. Tapi ada beberapa pengecualian. Dari faktanya ternyata pengaruh kulit itu jauh lebih besar dibandingkan pengaruh Z efektif. Jadi kalau kita urutkan, argon lebih kecil dibandingkan K+, K+ lebih kecil dibandingkan CL min. Nah, tapi di sini F min dengan CL min lebih besar yang CL min. Ya. K+ dengan F min lebih besar mana? Betul ya, seperti ini ya. Trennya kation itu pada umumnya lebih kecil dibandingkan dengan atom untuk yang isoelektronik. Kemudian anion lebih besar ya dibandingkan dengan atom. Tapi di sini kita lihat, saya belum bisa menjelaskan, lupa belum mencari yang golongan 2. Kalau dari beberapa textbook ketika dibandingkan, yang isoelektronik dengan gas mulia untuk periode di bawahnya, satu periode di bawahnya golongan 1, tetap yang lebih besar itu adalah yang golongan 1 di periode bawahnya. Meskipun harusnya kan kalau kita jelaskan dari Z efektifnya yang lebih besar itu yang golongan 8. Tapi ternyata faktanya menunjukkan bahwa golongan 1 periode bawahnya itu yang lebih besar jari-jarinya. Ya. Oke, kalau saya lihat ini coba kita bandingkan datanya. Ada di slide di slide-nya ya datanya. AR itu 94. Kalau K+ 133. F min 136. Lalu CL min 181. Ya. Ini dari datanya. Tadi kita bisa menjelaskan bagi 2 saja. Mana yang satu golongan, lalu mana yang sama. Di sini yang samanya ada 2 ya. Satu golongan atau isoelektronik. Pasti ada sesuatu yang samanya yang bisa kita pakai untuk menjelaskan, untuk membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Saya. Selanjutnya, jika satu elektron dari orbital 2p pada atom F mengalami transisi ke orbital 4s, nah yang penting di sini kita lihat ini bilangan kuantum utamanya, ini dari 2 ke 4. Mau dari P manapun, karena kita tahu ada 3 orbital P pada kulit kedua, tingkat energinya sama. Jadi ada satu elektron, kalau kita gambarkan, ini N1, kemudian N2, 3, 4. Makin ke atas kan deltanya makin kecil ya. N sama dengan 1, 2, 3, 4. Satu elektron dari orbital 2p, katakanlah di tingkat energi ini, mengalami transisi ke orbital 4s. Dia tereksitasi kalau ke sini. Ya.
Kemudian kembali ke orbital 3s. Ini mengalami emisi ya ke orbital 3s. Tentukan proses total apakah berlangsung eksoterm atau endoterm. Jawabannya apa? Ekso atau endo? Melepaskan kalor atau menyerap kalor kalau kondisinya seperti ini. Awalnya dari 2, naik ke 4. Setelah dari 4, turun ke 3. Endoterm memerlukan energi atau eksoterm? Endoterm. Endoterm. Alasannya? Penjelasannya? Energi yang dibutuhkan untuk eksitasinya lebih besar. Tuh. Ya, kalau kita lihat kan di sini bisa dibandingkan. Pertama, kalau dilihat dari energi eksitasi dari 2 ke 4 lebih besar dibandingkan yang diemisikan dari 4 ke 3. Atau kalau kita lihat hasil akhirnya, sebetulnya elektron itu berpindah dari 2 ke 3. Kalau dari 2 ke 3 kan itu prosesnya absorpsi, tereksitasi, memerlukan energi. Ya, bisa dipahami ya? Kalau ada yang masih bingung, mau ditanyakan seperti biasa, silahkan dipotong saja. Yang F, gambarkan salah satu bentuk orbital 2P pada koordinat kartesian di bawah ini. Nah, kalau ujiannya daring sih rasanya tidak mungkin ada jenis soal seperti ini. Paling kalian diminta untuk memilih ya atau menentukan itu nama orbitalnya apa. Tapi biasanya ini kita diminta untuk menggambarkan. Jadi harus tahu ya. Kalau 2P itu kan bentuknya punya 2 cuping ya. Salah satunya ya kita bebas mau menggambarkan. Misalnya saya gambarkan di kalau P kan itu pada sumbu. Oh, berarti ini orbital 2P. Kalau yang lain misalnya saya gambarkan pada Z ya. Ini berarti orbital 2PZ. Ya, bebas. Kita diminta untuk menggambarkan salah satu saja. Kalau saya gambarkan di sini, oh berarti ini 2PX. Ya. Oke. Yang terakhir soal ini, tuliskan 3 set bilangan kuantum yang mungkin untuk elektron tunggal atom. Di sini atom F pada keadaan dasar. Kalau atom F, kalau F- kan sama dengan neon. Kalau ini helium 2s2 2p5 ya. Berarti elektron yang berada di orbital 2p, bagaimana kemungkinan set bilangan kuantumnya? N-nya sudah pasti, kita bisa memastikan dia sampai L ya. Elektron tunggal atom F. Ya. Berarti N-nya sini 2 ya, karena berakhir di kulit kedua. Set kedua, set ketiga juga sama. Sudah bisa dipastikan elektron yang terakhir itu berada di kulit kedua. L-nya ada di orbital P. Berarti L-nya berapa? 1. Sudah pasti ya, ini jawabannya pasti antara M dengan L. Nah, sekarang M-nya atau di sini ML ya. Kemungkinan pertama ini ada banyak Negatif 1. Negatif 1. Lalu ini 0, ya ini plus 1. Lalu S-nya ya ada plus setengah, minus setengah ya. Ini boleh yang manapun. Atau seandainya ini min 1, ini juga min 1, yang ini plus setengah, yang ini min setengah, itu betul. Ya, kemungkinannya ada banyak. Bu, maaf potong Bu. Mau nanya Bu, untuk N itu ngambil yang paling luar atau ngambil yang paling gede? Yang paling elektron terluar itu yang paling besar. Kalau di sini kebetulan sama ya. Valensinya itu di kulit kedua. Contohnya misalnya gini. Kalau yang beda itu biasanya transisi kan ya. Misalnya mangan 25 4s2 3d 5.
elektron valensinya itu ada di mana? 3 ya, Bu. 3D. Iya, yang di maaf. Sebentar. Kalau ini kan tapi sebentar ini dulu. Ini udah jelas ya. Kalau karena ini sama 2S2, 2P5 udah pasti di 2 ya. Kita lihat coba. Mangan 25. Mangan itu argon ya. 4S2, 3D5. Ini adalah urutan pengisian elektron, mulai dari tingkat energi yang lebih kecil ke tingkat energi yang lebih tinggi. Tapi kalau kita ingin tahu elektron, ini valensinya dia ada di golongan berapa? Kalau menurut sistem angka 1 sampai 18, ada di golongan berapa? Masih ingat? Harus lihat tabel periodik ya. Mangan itu 7 ya. Golongan 7. Kalau kita urutkan, nanti dilihat di bab ini, di ikatan. Ketika menjadi ion, ada perbedaan kalau kita akan mengeluarkan, ini di ionisasi juga rasanya ada ya. Kalau kita ingin mengeluarkan elektron dengan cara menambahkan elektron, ini boleh kita balik. Pengisian itu dari energi terendah. Makanya ini diisinya 4S dulu, baru 3D. Kenapa? Karena tingkat energi 4S pada elektron lebih dari 1, ini lebih rendah dibandingkan tingkat energi 3D. Tapi ketika akan mengeluarkan elektron, ya kita ambil dari kulit terluar, dari 4S dulu. Tapi kalau valensinya, valensi itu ingat pengertian dari ada 2 jenis elektron dalam dan elektron valensi. Yang namanya elektron valensi ya selain yang konfigurasinya gas mulia. Jadi ini tetap kalau ditanyakan berapa elektron valensinya 7 ya. Tapi kalau ditanya, jadi ini harus dispesifikasikan lagi. Elektron tunggal pada kulit valensinya harus lebih jelas lagi. Apakah karena 4S juga ini elektron valensi. Mungkin kalau elektron terluar kita ambil yang paling tinggi. Yang di 4S-nya yang dimaksud. Karena ketika sudah terisi, yang paling luar ya di 4S tingkat energinya. Ketika akan kita keluarkan elektron, ketika misalnya Mn ini menjadi Mn2+, konfigurasi elektronnya menjadi seperti ini. Bayang nggak? Pertama ada 2 jenis istilah elektron. Ada elektron dalam, itu yang konfigurasinya sama seperti gas mulia. Ada elektron valensi. Elektron valensi berarti sisanya selain gas mulia. Jadi ketika ditanya, ini kan kalau konfigurasi seperti ini masuk ke golongan berapa? Kalau kita menggunakan sistem 1 sampai 18, golongannya ini golongan 7. Kemudian pada saat pengisian elektron, kita tulis konfigurasinya seperti ini. Dari 4S dulu, valensinya itu, ke elektron valensinya kita isi dulu di 4S, kemudian baru kita isi di 3D. Tapi ketika menjadi ion, ketika sudah terisi, kita keluarkan dulu elektron dari kulit yang terluar. Kulit yang terluar itu yang N-nya paling besar. Dari S dulu. Ya, misalnya Mn jadi Mn2+, ini lepasnya elektron dari 4S dulu. Jadi Mn2+, konfigurasinya argon 3D5. Kalau ditanyakan, nah, pertanyaannya harus spesifik. Tuliskan misalnya 3 set bilangan kuantum yang mungkin untuk elektron terluar dari atom Mn. Kalau elektron terluar, ya kita ambilnya dari yang kulitnya paling besar. Jadi yang dimaksud dari 4S. Bisa dipahami nggak? Berarti kapan kita ambil yang 3D, Bu? Kalau yang 3D, misalnya pertanyaannya, kalau di Mn
itu harus harus lebih dijelaskan. Kalau yang ingin ditanyakan yang 3D-nya agak susah ya jenis pertanyaannya. Paling yang paling mungkin adalah ini. Pertanyaannya untuk Mn2+. Kalau ini yang tidak ambigu adalah elektron pada kulit terluar 4s. Agak susah ya kalau yang ingin ditanyakannya 3D. Atau mungkin bisa jadi posisi elektron yang akan ditambahkan. Tuliskan 3 set bilangan kuantum yang mungkin untuk elektron yang ditambahkannya di akhir. Entahlah gimana kata-katanya, tapi kurang lebih seperti itu. Kalau ditanya elektron terluar, yang kita ambil ya 4s-nya, karena pada kulit yang paling luar. Ya. Berarti untuk Mn, kalau ditanya 4 set bilangan kuantum, secara umum N-nya itu paling yang 4 ya? Betul. Ya, elektron paling tingkat energi yang paling tinggi. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, ya ini kurang lebih contoh pertanyaan kalau yang ditanyakannya tren periodik unsur ya. Intinya harus tahu dulu konfigurasinya. Nanti ini juga masih ada pertanyaan tentang set bilangan kuantum. Karena kita sudah tahu elektronnya menempati orbital yang mana, bagaimana cara mengidentifikasi orbital tersebut. Ada di kulit keberapa, bentuk orbitalnya seperti apa, orientasinya bagaimana. Sisanya sifat ya, jari-jarinya, energi ionisasinya, afinitas, dan lain-sebagainya. Bu, ya silakan. Kalau setengah penuh kayak krom gitu, pakainya tetap yang 4S1 gitu. Jadi kalau setengah penuh, contohnya, iya tetap 4S1. Misalnya Cu, bentar, krom ya, 4S1 3D5. Argon 4S1 3D5. Kalau kulit terluarnya tetap yang 4S1. Ya. Nanti coba saya cari, harusnya ada di textbook. Saya nanti pastikan lagi ya. Kalau misalnya ada yang salah, ada yang keliru, nanti saya koreksi. Sementara itu. Oke. Ya. Makasih. Ingatkan ya kalau misalnya saya ada yang lupa. Saya juga baru ingat tadi yang, golongan 2 belum saya cek. Oke. Ini masih saya ambil dari contoh soal ujian, tapi ini balik lagi ke materi yang pertama ya, yang bagian awal. Nggak apa-apa lah, kita coba lihat sekilas. Jika salah satu transisi elektronik dalam atom hidrogen, yaitu N3-1, berarti ini emisi ya, dari kulit yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, atau 4-2. Dapat menyebabkan efek fotolistrik pada logam tertentu. Jadi kalau kita sinari logam tersebut dengan menggunakan energi dari emisi atom hidrogen, di sini kuncinya adalah salah satu transisi elektronik dapat menyebabkan. Nah, jadi tidak dua-duanya. Yang pertama, tentukan transisi elektronik mana yang menyebabkan efek fotolistrik tersebut. Jelaskan. Bagaimana cara menjawabnya? Apa yang harus kita hitung? Bisa dihitung ya energi emisinya ya? Iya. Energi emisinya, kalau misalnya kita langsung pakai yang E, ini hidrogen kan ya, jadi nggak ada Z-nya. Kalaupun ada Z-nya kan hidrogen 1 ya, jadi sama saja. Ini pakai yang tetapan B, kalau mau langsung menghitung energi. Kemudian, atau saya langsung tulis 2,18 kali 10 pangkat min 18. Lalu dari mana ke mana? Dari 3 ke 1. Nah, 1/9 dikurangi 1 hasilnya negatif ya. Ini kenapa negatif? Karena emisi. Yang kedua, sama 2,18 kali 10 pangkat min 18. Dari mana? Dari 4 ke 2. Ini juga sama, hasilnya akan negatif.
Nah, ketika nanti misalnya sudah dapat hasilnya sekian, mana yang menyebabkan efek fotolistrik? Kan ini hanya salah satu. Yang kita ambil yang paling besar atau yang paling kecil? Paling besar, ya. Karena di sini yang efek fotolistrik itu apa? Terlepasnya elektron dari permukaan logam ketika sinar yang menyinari permukaan logam tersebut lebih besar dari fungsi kerjanya. Nah, di sini salah satu transisi elektronik ya berarti kalau kita ambil yang paling kecil ya artinya yang kedua juga pasti yang lebih besar itu bisa menyebabkan efek fotolistrik. Tapi di sini yang bisa menyebabkan efek fotolistrik atau yang bisa melepaskan elektron dari permukaan logam hanya satu. Artinya kita ambil yang paling besar. Ya, jadi jelaskan ya, kita ambil yang karena energinya lebih besar yang mampu untuk menyebabkan efek fotolistrik ini adalah energi yang paling besar yang bisa menyebabkan elektron lepas dari permukaan logam atau yang lebih besar dari fungsi kerjanya. Ya, bisa dipahami ya logikanya. Karena hanya ada satu, jadi pilih yang paling besar. Ini nanti tinggal dihitung. Yang kedua, bila cahaya yang diemisikan pada transisi yang menyebabkan efek fotolistrik di atas, saling berkaitan. Ketika misalnya yang dipilihnya, jadi nanti pilih yang paling besar aja ya, nanti silahkan dihitung, pilih yang paling besar, diarahkan pada logam yang memiliki frekuensi ambang. Ini tadi rumusnya, energi kinetik elektron sama dengan H kali frekuensi dikurangi fungsi kerja. Tapi di sini fungsi kerjanya dinyatakan dengan frekuensi. Ya. Tentukan kecepatan elektron yang terpental dari logam tersebut. Artinya kita cari energi kinetiknya, lalu H kali frekuensinya tetapan Planck kali frekuensinya ini sama dengan energi yang kita hitung dari soal A, energi dari soal A, dikurangi dengan masukkan H-nya tetapan Planck-nya 6,626 kali 10 pangkat min 34 kali dengan frekuensinya. 6,71 kali 10 pangkat 14. Ya, ini juga satuannya joule. Ini joule. Ya, ini tinggal memasukkan ke soalnya. Ke rumusnya. Yang membedakan mungkin biasanya kita mencari ini fungsi kerjanya sudah ada ya, tapi ini diketahuinya dalam bentuk frekuensi. Ya, silakan. Siapa barusan? Yang untuk soal A, kan dua-duanya ada negatif ya, Bu? Ya, tidak masalah. Negatif itu hanya menunjukkan proses. Pilih angka mutlaknya, bilangan mutlaknya. Oke, makasih Bu. Ya. Jadi positif negatif itu hanya menunjukkan prosesnya. Kalau mana yang paling besar, yang kita lihat angka mutlaknya. Ya. Saya ini tinggal masukkan ke rumus ini. Biasanya kalau di slide rasanya fungsi kerjanya langsung ada dalam joule, tapi ini dinyatakan dengan frekuensi. Sama saja dengan ini, energi sama dengan tetapan Planck dikalikan frekuensi. Oke. Terakhir lagi ini ya. Setelah ini kita masuk ke sub ikatan kimia. Sisanya nanti kita bahas lagi sebelum di akhir kuliah lah ya, sebelum ujian kedua. Sini sudah ada tabel periodiknya. Spesi yang ditanyakan Cu2+, Cu di sini, O2-, Cl, dan K. Tuliskan konfigurasi elektron untuk keempat ion di atas. Cu, bagaimana konfigurasinya? Cu2+ yang diminta. Bagaimana konfigurasi singkatnya? Sudah bisa ya langsung membaca dari tabel periodik tanpa menghafal 1s2, 2s2, 2p6, dan seterusnya. Berakhirnya gas mulianya di argon. Kemudian Cu ada di periode keempat melewati blok S. 4s2, lalu D-nya ada di 9 ya. Tapi
Ini salah satu pengecualian ya. Yang setengah penuh itu lebih stabil. Yang benar adalah 4S1, 3D10. Itu kalau, maaf, itu kalau CU. Saya hapus ini. Ini CU. Sekarang yang diminta CU2+. CU2 plusnya ada 2 elektron yang keluar. Kalau kita lihat urutannya dari mana dulu? Dari kulit terluar. Jadi pertama 1 elektron lepas dari 4S, 1 elektron lagi lepas dari 3D. Jadi CU2+, jawabannya konfigurasinya konfigurasi argon, kemudian 3D9. Saya biasakan untuk langsung melihat tabel periodik daripada menghafalkan urutan tingkat energinya. Sekarang O2-. Bagaimana konfigurasinya? Langsung. Isoelektronik dengan siapa? Neon, Bu. Neon. Oke. Lalu Cl-. Isoelektronik dengan mana? Argon, Bu. Argon. Lalu satu lagi K+. Isoelektronik dengan argon juga ya. Oke. Yang B, tuliskan ion-ion di atas yang isoelektronik. Nah, ini juga sekalian menjawab ya. Menjawab pertanyaan tadi konfigurasinya kita sudah gambarkan, sudah tuliskan yang isoelektronik, berarti yang isoelektronik hanya Cl- dan K+. Keduanya konfigurasi elektronnya sama dengan konfigurasi elektron argon. O2- dengan Cu2+ berbeda. Tuliskan ion-ion di atas yang bersifat paramagnetik. Yang mana yang paramagnetik? Mana? Cu2+, Bu. Hanya Cu2+ ya, karena 3 ion lainnya konfigurasinya sama seperti gas mulia ya. Jadi bersifat diamagnetik karena semuanya berpasangan. Nah, tuliskan 4 bilangan kuantum untuk elektron valensi atom. Di sini yang diminta atom. Atom K, berarti yang dimaksud adalah 4S1 ya. Jadi N-nya 4, L-nya 0, Ml-nya 0, Ms-nya plus minus setengah. Ya. Oke, ini urutkan lagi. Ini sama rasanya spesinya ya. Urutkan ion-ion O2-, Cl-, dan K+ berdasarkan kenaikan ukuran jari-jarinya. Mana yang paling kecil? Ini sudah sering sekali ditanyakan spesi ini. Yang paling kecil yang mana? Yang mana yang paling kecil? Kira-kira mana? Ini 3 ini nih. K+, Cl-, O2-. Urutkan berdasarkan kenaikan ukuran jari-jari. Kita cari dulu yang paling kecil mana? Yang mana kira-kira? Meskipun di sini lihat oksigen ada di atas ya, paling atas dibandingkan dengan kalau oksigen dengan K itu kan yang paling besar K ya. Lebih besar K. Tapi di sini berubah menjadi ion. O-nya menjadi O2-. Ini pasti akan jauh lebih besar dibandingkan dengan K-nya meskipun ada di periode bawah tapi dia jadi kation berkurang. Ya, jadi yang paling kecil K+. Karena ini isoelektronik yang K memang dia 2 periode di bawah. Tapi dia berubah jadi kation. Kalau
non-logam, atom menjadi anion itu ukurannya jauh lebih besar. Tinggal kita bandingkan O2- dengan Cl-. Ini akan lebih besar yang mana? Dua-duanya sama menjadi anion. Tapi Cl- ada di periode bawahnya. Ya, jadi yang kedua mana? O2- atau Cl-? Yang mana? O2-, Bu. O2- ya. Cl-. Jadi ini nanti harus banyak latihan, minimalnya kalian baca tabel periodik yang ada, yang di slide ya, yang ada data jari-jari. Coba kalian cari polanya. Kalau waktu SMA kan kita hanya mempelajari, oh dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Tapi di sini yang diminta, yang ditanyakan biasanya tidak seperti itu ya. Kita lihat contohnya di sini. Yang E ini 3 spesies yang berbeda atau 3 unsur dari 3 periode yang berbeda. Tapi yang diminta adalah dalam bentuk ionnya, sehingga konfigurasinya ini ada yang sama. Jadi O2- dengan Cl- ini maaf, K+ dengan Cl- ini isoelektronik. Tapi kita bandingkan yang satu ini, kita lihat polanya di sini. Anion dengan kation pasti akan lebih besar yang anion dibandingkan dengan kation ketika itu isoelektronik. Kalau yang sebelumnya kita bandingkan atom dengan kation, tetap lebih besar yang kation karena periodenya ada di bawahnya. Ya, nanti kalau sering latihan, sering baca, lama-lama tahu polanya. Ya, pola yang sebenarnya, karena yang kita pelajari ini trennya. Kalau tren kan hanya kecenderungan. Nah, kita harus bisa menjelaskan berdasarkan faktanya seperti apa. Ya. Ada pola lain yang harus mungkin kita pelajari sehingga nanti kita bisa ambil kesimpulan sendiri. Kalau ditanyakan spesies yang lainnya tapi polanya mirip seperti yang sudah-sudah ini, kita bisa mengurutkan. Ya. Itu biasanya yang di bab ini yang tidak disukai itu adalah menganalisis, mengurutkan apakah itu energi ionisasi, afinitas elektron, atau jari-jari. Karena kita harus memperkirakan, memprediksi berdasarkan pengetahuan kita tentang Z efektif, tentang pengaruh kulit, ya, tentang mana yang akan keluar lebih dahulu, elektronnya di mana. Jadi kita perlu melakukan, dilatih di sini untuk melakukan analisis, mengurutkan. Oke, selanjutnya diketahui energi ionisasi kalium dan tembaga. Energi ionisasi pertama berarti kalau untuk kalium dari kalium kulit keempat. Ya. Dari 4s1 ini di kulit di orbital 4s-nya lepas ya, jadi tidak ada. Kalau tembaga tadi dari sama ya. Ionisasi ini kan 4s1 3d9, ini juga sama. Energi ionisasi pertamanya 4s0. Kalau yang kedua, kalium itu dari argon. Argon berarti 3p6 ya. Ini dari 3p6 menjadi 3p5. Kemudian tembaga juga dari 3d10 menjadi 3d9. Ya, sesuai ya tadi Cu2+, berarti sudah lepas yang kedua, ujungnya di 3d9. Kalium yang lepas 4s-nya jadi sama dengan argon, kemudian energi ionisasi keduanya, elektron dilepaskan dari yang konfigurasinya sama dengan argon. Pertanyaannya, jelaskan mengapa energi ionisasi pertama tembaga lebih besar dibandingkan energi ionisasi pertama kalium. Kira-kira kita pakai penjelasan yang mana? Ini sama-sama dari 4s1. Tapi kenapa tembaga itu lebih besar energi ionisasinya?
dibandingkan dengan kalium. Padahal elektron yang dikeluarkan itu sama-sama berasal dari orbital 4s. Berdasarkan apa kira-kira? Elektronnya memang sama-sama berasal dari 4s, tapi apa yang membedakan? Apa kira-kira? Kalium tembaga ada dalam satu periode. Biasanya kalau dalam satu periode kita pakai penjelasan apa? Ini sudah mulai sepi ini. Pakai penjelasan apa kalau dalam satu periode? Dari atas ke bawah dalam satu golongan itu biasanya kita pakai N, bilangan kuantum utama. Kalau dalam satu periode kita pakai penjelasan Z efektif ya. Mana yang memiliki Z efektif lebih besar? Tembaga atau kalium? Tembaga kamu. Tembaga ya, karena protonnya lebih besar dibandingkan kalium. Tembaga punya proton 29, kalium 19. Meskipun sama-sama elektronnya itu dikeluarkan dari orbital 4s, tapi di sini elektron yang berada pada 4s memiliki tarikan inti yang berbeda. Pada tembaga, tarikan intinya lebih kuat dibandingkan pada kalium. Jadi untuk melepaskan elektron dari 4s pada tembaga jauh lebih besar energi yang diperlukannya dibandingkan pada kalium. Jadi kuncinya di sini berdasarkan Z efektifnya, ya. Yang kedua, berdasarkan konfigurasi elektron, jelaskan mengapa energi ionisasi kedua kalium jauh lebih besar dibandingkan energi ionisasi pertama kalium. Nah, ini peningkatannya jauh. Dari 400-an ke 3000. Ya, hampir berapa nih? 7 kalinya, 7 atau 8 kalinya. Ini juga sudah ada clue-nya, berdasarkan konfigurasi elektron. Apa jawabannya? Coba kalau diminta menjelaskan kata-katanya seperti apa? Gimana? Kenapa sepi ini? Masih bersemangat kan ya? Ingat kemarin sudah tahu hasil ujian 1. Kalian harus mengejar ketertinggian. Saya belum tahu apa nilainya ya. Jadi belum dapat rekapan nilai semua ujian 1 kemarin. Jadi harusnya bisa lebih bersemangat lagi untuk mempelajari materi ujian 2 ya, supaya sesuai dengan yang kalian targetkan nanti. Apa ini kata kuncinya? Jawabannya? Energi ionisasi keduanya lebih besar karena perbedaan kulitnya itu. Karena apa? Karena sudah beda kulit. Beda kulit. Oke. Karena dari 4 ke sebentar. Kalau tembaga ada tambahan, memang betul. Beda kulit artinya kan tarikannya akan lebih kuat ya, pasti akan lebih besar. Tapi selain beda kulit, ada penjelasan lain. Kalau tembaga juga sama, beda kulit ya. Dari 4S sekarang jadi 3D. Tapi di sini dari 700 ke 2000 mungkin hanya sekitar 3 kalinya. Tapi kalau kalium ini tadi sekitar 7 sampai 8 kalinya. Oh, kan? Karena konfigurasinya sudah sama seperti gas mulia. Gas mulia, jadi sudah stabil ya. Kalium plus itu konfigurasinya sudah sama dengan gas mulia, jadi sudah stabil. Jadi ketika kita paksa untuk melepaskan elektron dari kulit yang lebih dalam dan yang konfigurasinya sama dengan gas mulia, pasti perlu energi yang jauh lebih besar ya. Ingat di slide ada yang tangga ya, lompatan
energi ionisasi, itu kalau kita lihat kan ada 2 tangga kalau nggak salah ya. Ada yang harus dikeluarkan dari setelah konfigurasinya gas mulia, ada yang konsep setengah penuh ya. Oke. Udah. Kalau yang G ini soalnya rasanya tambahan. Ini sudah kita bahas, sudah masuk ke ujian pertama ya, massa atom relatif, ini soal bonus. Tambah ini juga apa lagi? Dalam CU 65, CU itu 29, ini 65, ingat lagi simbol unsur ya. Jumlah protonnya 29, karena ini atom, berarti elektronnya juga sama, 29, maka neutronnya 65 dikurangi 29, soal bonus. Oke, jadi saya kira cukup ya untuk soal struktur atom sementara. Sisanya ini silahkan saya ambil dari textbook, kalian bisa coba latih. Terutama yang masih bingung di sini, kita lihat sekilas. Kalian dilatih untuk menentukan konfigurasi elektron. Saya juga sudah sediakan ini untuk memudahkan tabel periodiknya. Lalu di sini, nah ini kemampuan untuk menganalisis, mengurutkan apakah yang diminta jari-jari, energi ionisasi, afinitas elektron, lalu menentukan dari keterangan ini, dari konfigurasinya, gitu ya, nanti apa rumus molekulnya atau identitas menyocokkan X, Y, Z itu dia golongan mana, 4A, 5A. Lalu ini kembali tentang sifat gelombang, bilangan kuantum, ya, diagram orbital, konfigurasi, terakhir, ya. Nih ada contoh soal lagi terkait spektrum garis. Nah, silakan nanti kalian coba kerjakan. Kita bahas lagi kalau memang ada yang mau ditanyakan, seperti biasa di akhir ya, ketika review untuk bahan ujian kedua ya. Saya kira cukup, ini 1 jam kita pakai pembahasan soal bab sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang baru. Ya, kita sudah mempelajari, sudah mengetahui konfigurasi elektron. Nah, sekarang mulai masuk ke reaksi. Kenapa sih suatu spesi itu bergabung dengan spesi yang lainnya, bereaksi membentuk ikatan. Nah, ikatan yang dimaksud di sini ikatan apa? Nah, kita masuk ke topik ikatan kimia. Ya. Seperti biasa, di sini ada learning outcome-nya, capaiannya. Nanti ketika mereview sebelum mau ujian, atau jangan sebelum mau ujian, setiap beres bab, coba kalian lihat lagi slide-nya. Lihat ini, capaian pembelajarannya. Apakah kita sudah mampu untuk menjawab atau menguasai ya yang diharapkan dari target di setiap babnya ya. Jadi nanti coba baca lagi untuk bab-bab yang sudah lewat atau minimalnya yang tadi ya, yang struktur atom, karena itu materi yang akan diujikan selanjutnya. Nah, di bab ini harapannya nanti kalian mampu menjelaskan bagaimana sih kondisi-kondisi pembentukan ikatan. Lalu faktor-faktor yang terlibat dalam pembentukan ikatan ion. Jadi ikatan pertama yang akan dibahas ini adalah ikatan ion. Lalu menuliskan simbol Lewis untuk atom dan ion. Ingat ya, simbol titik Lewis. Lalu menerapkan pemahaman tentang ikatan kovalen. Jadi di sini ada 2 ikatan yang akan kita bahas, ikatan ion dan ikatan kovalen. Ada aturan oktet, ikatan rangkap, menggambarkan struktur molekul dengan simbol Lewis. Lengkap dengan muatan formal. Nah, ini ada istilah baru nih, muatan formal. Kalau sebelumnya kita pernah mengenalkan bilangan oksidasi ya, ketika kita sudah bisa menuliskan struktur Lewis untuk senyawa organik, kita bisa tentukan bilangan oksidasinya. Lalu menerapkan pemahaman tentang keelektronegatifan untuk mengidentifikasi kepolaran ikatan. Di sini kita baru membahas kepolaran ikatan, bukan kepolaran molekul. Jadi kalau ikatan ya hanya 2 atom yang berikatan. Kalau kepolaran molekul, kita harus menjumlahkan momen dipol atau kepolaran dari masing-masing ikatannya.
Yang terakhir, harus bisa menggambar dan menerangkan struktur resonansi. Bab ini akan sangat berkaitan, harus dipahami. Ini nanti akan pemahaman tentang menggambarkan Lewis. Ini akan kita bawa ke bab selanjutnya. Di bab selanjutnya, kita mungkin diminta untuk menentukan geometri molekul. Kita akan tahu geometri molekulnya apa kalau bisa menggambarkan Lewisnya. Lalu di bab selanjutnya, kita diminta untuk menentukan kepolaran molekul. Kita bisa tahu ini molekulnya misalnya air, ya. Kalau air kita sudah tahu ya, polar. Tapi untuk senyawa lain, kita bisa jawab kalau kita tahu pertama, ini struktur molekulnya atau struktur Lewisnya untuk air. Kemudian untuk menjawab dia polar atau tidak, kita harus tahu geometrinya. Mungkin masih ingat geometri air di sini tidak linier, tapi bentuk V atau bengkok. Nah, setelah tahu bentuknya, geometrinya, bagaimana kepolaran ikatannya? O dengan H ini ikatan polar. O dengan H, elektronnya tidak dipakai secara seimbang. Ya, dalam satu ikatan, satu garis itu kan berisi 2 elektron. Tapi tidak dipakai bersama-sama dengan tarikan yang sama. Jauh lebih ditarik oleh oksigen di antara ikatan OH. Ya. Hasilnya, kemudian di sini juga ada 2 pasangan elektron bebas. Jadi kalau kita jumlahkan, ini kenapa kita harus tahu geometrinya? Karena resultan atau momen dipol itu kita jumlahkan berdasarkan vektor. Kalau vektor ada besaran, ada arah. Sehingga nanti kepolarannya itu didasarkan pada resultan momen dipolnya. Untuk air, ada resultan momen dipolnya, tidak sama dengan 0. Karena begini, karena tidak sama dengan 0, maka kita bisa simpulkan, oh, molekul air itu bersifat polar. Jadi pahami ya bab ini, nanti yang namanya materi kimia itu saling berkaitan ya satu dengan yang lainnya. Jadi ketika salah satunya tidak kita pahami, mungkin itu akan berakibat di bab yang lainnya. Ya. Jadi kurang lebih itu gambaran yang akan kita bahas di bab ini. Kita baru sampai di sini hanya sampai menggambarkan Lewis yang benar, lalu menentukan kepolaran ikatan. Ya. Kalau kita lihat secara umum, ini jenis ikatan kimia sebetulnya ada 3, ikatan ionik, ikatan kovalen, ikatan logam. Nah, kita akan bahas di sini pertama ikatan ionik, lalu selanjutnya ada ikatan kovalen. Nah, ketika berbicara tentang senyawa molekul yang berikatan kovalen, nanti kita bisa membandingkan antara molekul kovalen atau senyawa molekul yang satu dengan yang lainnya itu didasarkan pada jenis ikatannya, sifat ikatannya. Mana yang memiliki panjang ikatan lebih besar, mana yang memiliki kekuatan ikatan lebih besar, lalu bagaimana geometri molekulnya, lalu apa gaya antar molekul yang terdapat di dalam molekul tersebut. Ya, ini beberapa karakteristik dari ikatan kovalen. Nanti kita juga biasanya diminta untuk menganalisis, membandingkan. Nah, sifat-sifat ikatannya tadi saya sudah sebut, panjang ikatannya, kepolaran ikatannya, mana yang memiliki ikatan paling polar di antara molekul-molekul berikut misalnya. Mana yang memiliki energi ikat yang lebih kuat di antara beberapa molekul berikut. Jadi harus bisa membandingkan nantinya ya. Nah, ini nanti di bab yang lain ini saling berkaitan. Kita harus menentukan, oh ini senyawanya ion kovalen. Nanti gaya antar molekul apa yang terdapat di dalam molekul tersebut yang dominannya, karena nanti itu akan mempengaruhi sifat fisiknya. Apakah misalnya titik didih, kemudian viskositas misalnya untuk cairan, tegangan permukaan, itu berdasarkan gaya antar molekul, mana yang lebih kuat. Nanti gaya antar molekul secara umum ini disebut sebagai van der Waals. Ya, di dalam van der Waals itu ada gaya London, gaya dipol-dipol, tapi ada gaya dipol-dipol khusus
Ya, makanya ini dipisahkan dari gaya van der Waals, yaitu ikatan hidrogen. Ya, kurang lebih itu rangkumannya yang akan kita bahas. Tadi yang pertama harus memahami dulu bagaimana pembentukan ikatan. Ya. Ini sudah digambarkan dalam bentuk struktur Lewis-nya. Lewis itu didasarkan pada, kalau dari bahasa Inggrisnya itu dot Lewis ya. Jadi kita harus menggunakan titik. Nah, sayangnya di ujian daring itu kita tidak bisa melatih bagaimana kalian menggambarkan Lewis dengan benar, tapi mungkin langsung ditanyakan efek dari penggambaran Lewis tersebut, nanti yang ditanyakan apakah muatan formalnya atau yang lainnya. Kita tidak melihat bagaimana kalian menggambarkan, tapi kita akan meminta kalian untuk menjelaskan sifat dari struktur Lewis yang sudah kalian gambarkan. Kalau di luring seperti biasa itu kita bisa lihat, oh kalian menggambarkannya seperti apa. Kalau SMA, seingat saya dulu, kalau seperti ini misalnya, NH, oh untuk membedakan elektron dari N, misalnya saya tuliskan silang, yang ini titik. Nah sekarang tidak boleh lagi seperti itu. Karena asal-usulnya juga ini adalah simbol dot Lewis, simbol titik. Jadi semua elektron kita gambarkan dengan titik. Ini contoh bagaimana NH3 itu terbentuk dari 3 atom hidrogen dengan 1 atom nitrogen. Nah, hidrogen ini golongan 1, valensinya elektron terluarnya 1, dan memang hanya punya 1 ya. Nitrogen ini elektron dalamnya sama seperti helium, 2, elektron terluarnya 5. Reaksi itu sebetulnya hanya melibatkan, reaksi kimia biasa ya, bukan reaksi inti, hanya melibatkan elektron terluar. Jadi yang perlu kita tahu adalah elektron valensinya saja. Ketika 2 atau lebih atom membentuk ikatan, proses ini dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan energi potensial, tergantung siapa yang berikatan. Kalau lebih stabil, berarti biasanya itu penurunan energi potensial, ya energi dilepaskan. Kalau lebih sulit, ya kita perlu energi, nanti menyebabkan kenaikan energi potensial. Kenapa atom-atom itu saling berikatan membentuk suatu senyawa? Apakah itu senyawa ion atau senyawa kovalen? Ya, kalau kita lihat dari konfigurasinya, ini 1s, 1, ini 2p5. Ketika dia membentuk senyawa, akhirnya dia akan dikelilingi oleh elektron yang jumlahnya, konfigurasinya itu mengikuti konfigurasi gas mulia. Di sini awalnya hidrogen hanya punya 1, tapi di sini dia memakai bersama-sama dengan nitrogen. Nitrogen ini kalau kita gambarkan ada 5 awalnya. Ketika berikatan, ciri, jadi Lewis itu hanya awalnya itu hanya ingin melihat mungkin tidak kedua atom itu berikatan. Selama dia bisa menggambarkan garis antara 2 atom, berarti kedua atom itu bisa berikatan. Di sini ikatan yang dimaksud adalah pemakaian bersama sepasang elektron. Hidrogen awalnya 1, ketika dia berikatan dengan N, jadi 1s2. 1s2 sama dengan konfigurasi helium, gas mulia. Kalau H kan hanya maksimum sampai 2 ya. Sekarang kalau nitrogen awalnya 5 valensinya, tapi ketika dia berikatan dengan 3 atom hidrogen, ini konfigurasi bukan konfigurasi, dia akhirnya dikelilingi oleh elektron sebanyak 8. Jadi oktet ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi dia menangkap 3 elektron. Ini awalnya 2p5, lalu dia menerima 3 elektron. Ya, jadi N3-. Ya, kalau kita tulis muatannya. Nanti hasilnya akan sama, sebentar. Ya, hasilnya akan sama dengan 8 ya. 8 itu dari, sebentar, 2p5. Salah ya, bukan 2p5. Salahnya di sininya, tidak ada yang mengoreksi. Ini 3s, ini kan helium,
2S2, 2P3. 5 itu bukan dari P5 ya, tapi dari 2S2 dan 2P3. Nah, ada 3 elektron tambahan. Dari mana? 1 masing-masing dari atom hidrogen. Jadi konfigurasinya sama dengan neon ya, jadi 10. Jadi secara umum, kenapa bereaksi? Ya untuk mencapai keadaan yang lebih stabil. Apa patokan yang lebih stabil? Yang konfigurasinya sama dengan gas mulia. Molekul yang stabil adalah molekul yang memiliki energi potensial lebih rendah dibanding individu atom-atom penyusunnya. Ya, ini potensialnya lebih rendah dibandingkan individu atom-atom penyusunnya. Oleh karena itu di sini delta HF0 masih ingat ya pengertiannya? Energi yang terlibat pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Delta HF0 sering dijadikan acuan apakah pembentukan senyawa itu menyebabkan penurunan atau kenaikan energi potensial. Jadi kalau delta HF0-nya itu bernilai positif, artinya kan reaksinya endoterm. Energi potensialnya naik. Artinya cenderung lebih kurang stabil ya. Dibandingkan dengan misalnya senyawa lain yang delta HF0-nya negatif. Kalau negatif berarti eksoterm, energi potensialnya turun. Ya, ini hanya acuan, perkiraan. Contoh, kalau kita aplikasikan di soal, berdasarkan nilai delta HF0, mana yang paling stabil? Berarti kita cari yang bagaimana? Yang penurunan energi potensialnya lebih rendah, itu berarti yang delta HF0-nya paling eksoterm. Ya. Delta HF0 menyebabkan penurunan atau kenaikan energi potensial. Kalau delta HF0-nya naik, artinya kalau kita gambarkan ya diagram Bornhaber-nya, siklus Bornhaber, kalau naik berarti kan dari keadaan awal ke keadaan akhirnya ada lebih tinggi, ya potensialnya naik. Kalau negatif, potensialnya turun. Berarti jawabannya yang mana ini? Yang mana? Yang E, Bu. Yang E ya, NH3. Ini perkiraan mana senyawa yang paling stabil. Kita lihat yang penurunan energi potensialnya paling besar. Jadi yang delta HF0-nya paling negatif. Ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke ikatan ion. Apa yang dimaksud dengan ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat gaya tarik-menarik antar partikel bermuatan berlawanan. Di sini kita punya natrium, kemudian Cl. Natrium bilox, valensinya 1, ya. Ini berakhir di 3E1, Cl berakhir di 3P5 ya. Ikatan ion berlangsung antara ion dari unsur logam. Nah, ini juga kita sudah bahas dari awal, dari tata nama ya. Ion itu dari unsur logam dan unsur non-logam. Jadi kita harus tahu, kita bisa menjawab dari konfigurasi elektron atau dari waktu membaca tabel periodik ada logam, ada non-logam. Untuk tahu, oh ini kalau membentuk senyawa ion atau senyawa molekul. Kalau dari logam dan non-logam, itu pasti membentuk senyawa ion. Nah, sekarang harus bisa menjelaskan alasannya kenapa. Karena logam, ya golongan 1, golongan 2, itu punya energi ionisasi relatif rendah. Jadi saling berkaitan nih, kita sudah bahas di bab struktur atom. Ya. Energi ionisasi dari kiri ke kanan makin besar. Artinya yang paling kiri, ini energi ionisasinya relatif rendah, atau untuk melepaskan elektron dari kulit terluar itu cenderung mudah. Sehingga logam-logam golongan 1, golongan 2, ini golongan 1, natrium, mudah melepaskan elektron, membentuk ion positif yang stabil. Ya, jadi natrium punya energi ionisasi rendah, mudah untuk melepaskan 1 elektron, jadi ini menjadi kation. Sebaliknya, kalau non-logam, ya yang paling kanan,
memiliki afinitas elektron yang relatif eksoterm atau sangat menyukai untuk menangkap elektron. Ya, jadi cenderung menerima elektron membentuk ion negatif yang stabil. Cl ini sangat senang sekali untuk menangkap satu elektron sehingga muatannya menjadi menjadi Cl-. Ya. Yang satu mudah melepas elektron logam, yang non logam mudah untuk menangkap elektron. Nah, di sini kita bisa lihat ada serah terima ya. Natrium melepaskan satu elektron, Cl ini menangkap satu elektron. Jadi kalau ikatan ion itu yang diakibatkan gaya tarik menarik atau jadi ada serah terima, bukan pemakaian bersama. Karena di sini natrium melepaskan satu elektron, Cl menerima satu elektron. Tidak dipakai bersama-sama lagi, tapi ada serah terima elektron. Satu menjadi kation, satu menjadi anion. Nah, ini juga sudah disinggung di pertemuan awal di bab 1 ya, bagaimana gambaran dari senyawa ionik. Ini bukan molekul diskrit ya, tapi kita kenal ionik itu merupakan kristal padatan yang susunannya ini berulang dalam struktur kisi ya. Ini terdiri dari susunan kation, anion dalam kisi 3 dimensi yang kita sebut struktur kisi. Makanya namanya bukan rumus molekul, bukan massa ini satuan rumus ya. Kita lihat mana perbandingan paling sederhana, cari rumus empirisnya antara kedua ion tersebut. Misalnya kenapa ini rumusnya NaF? Ya karena perbandingan ion Na+ dengan F- dalam struktur kisi tersebut dalam sel satuannya adalah 1:1. Magnesium oksida juga sama, 1:1. Nanti kita pelajari lebih detail lagi dalam membahas padatan. Ya. Jadi formula senyawa ionik ini merupakan rumus empiris, yaitu rasio paling sederhana dari kation dan anion. Jaraknya ini masih sama ya dengan waktu kita membahas jari-jari, ya satuannya pikometer. Kurang lebih rentangnya sama. Sekarang kalau dilihat dari energetika pembentukan ikatan ion. Tadi sudah disebut bahwa suatu senyawa ini akan stabil dibentuk dari unsur-unsurnya bila dalam pembentukannya terjadi penurunan energi potensial. Atau kalau kita lihat dari delta HF0-nya ini akan bernilai negatif. Nah, ada besaran lain yang bisa kita gunakan untuk membandingkan kekuatan ion atau kemudahan suatu senyawa ion untuk terbentuk. Yang dimaksud di sini besarannya kita sebut sebagai energi kisi. Apa pengertiannya? Kita pakai acuan dari buku Brady ini karena textbook yang lain mungkin berbeda pengertiannya, tapi sebetulnya angka mutlaknya sama. Yang satu mendefinisikan proses pembentukan senyawa ionnya, yang satu justru sebaliknya, penguraian dari senyawa ion. Ya, jadi kalau dari besarannya sebetulnya sama, hanya yang membedakan definisi yang mengakibatkan satu positif, satu negatif. Tapi di sini kita pakai definisi yang dari buku Brady ya. Energi kisi ini adalah besarnya penurunan energi potensial sistem ketika 1 mol padatan terbentuk dari ion-ionnya dalam fasa gas. Jadi kalau kita nyatakan misalnya untuk NaCl, pembentukan NaCl, jadi bedakan antara definisi delta HF0 dengan energi kisi. Membentuk 1 mol padatan NaCl dari ion-ionnya dalam fasa gas. Berarti dari Na+ gas dan Cl- gas. Delta H di sini ini sama dengan energi kisi. Bedakan dengan delta HF0. Kalau delta HF0 dari natrium solid, unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Gas menjadi NaCl. Energi yang terlibat di sini sama dengan delta HF0. Ya, bisa dibedakan. Jadi harus bisa memahami definisi
terlebih dahulu. Kalau energi Kisi ini besarnya penurunan energi potensial. Jadi tahapnya dari kiri ke kanan pembentukan ya. Ketika 1 mol padatan, ini harus 1 mol terbentuk dari ion-ionnya dalam keadaan gas. Kalau delta HF0 pembentukan energi yang terlibat dalam pembentukan 1 mol suatu zat dari unsur-unsurnya dalam keadaan gas. Nah, ini 1 mol Na plus dengan 1 mol Cl min dalam keadaan gas ya, berbentuk ion, membentuk 1 mol NaCl. Nah, bagaimana cara menentukan energi kisinya? Ini juga sudah kita pelajari pada saat membahas siklus Born-Haber hukum Hess ya. Contoh di sini penentuan energi kisi NaCl. Yang dimaksud dengan energi kisi ini tadi sudah kita tuliskan persamaannya. Berapa sih energi yang terlibat dari pembentukan 1 mol padatan dari ion-ionnya dalam keadaan gas. Nah, salah satu pendekatan untuk penentuan energi kisi adalah dengan membagi reaksi termokimia pembentukan standar dari NaCl ke dalam beberapa tahap. Ya, jadi kita bisa menghubungkan dari delta HF0 dengan energi kisi. Yang pertama, kita kan mulai dari awalnya punya Na solid dengan Cl2 gas ya. Jadi kita anggap ini bagi ke dalam beberapa tahap. Yang pertama, logam natriumnya kita ubah menjadi gas ya. Ini sama saja dengan solid menjadi gas, sublimasi ya, atau delta HF0 natrium gas. Ini perlu energi positif. Lalu setengah Cl2 menjadi Cl, ini disosiasi. Oh, perlu energi sebesar ini. Kemudian ini sudah jadi atom-atomnya dalam keadaan gas, kita ionkan. Kalau natrium ini melepas elektron menjadi kation, ini sama saja dengan energi ionisasi. Lalu Cl gas menangkap elektron sama dengan afinitas elektron. Ini sudah dalam bentuk Na+, ini sudah dalam bentuk Cl- dalam fasa gas. Kita jumlahkan menjadi NaCl, ini yang dimaksud dengan energi kisi. Kalau kita jumlahkan, semua tahap ini merupakan tahap dari delta HF0, pembentukan 1 mol padatan ionik dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar ya. Jadi ini kembali lagi kita menggunakan hukum Hess. Mau caranya 1 tahap atau beberapa tahap, hasil akhirnya akan sama. Jadi reaksi multi tahap ini oleh Born-Haber digambarkan dalam bentuk diagram, sehingga kita mengenalnya dalam bentuk diagram, disebutnya diagram Born-Haber. Nah, seperti ini. Kalau tadi kita tuliskan dalam bentuk persamaannya, persamaan termokimianya, nah sekarang kalau dituliskan dalam bentuk diagram Born-Haber, ini sudah disinggung ya sebelumnya di materi ujian pertama. Prinsipnya kalau yang ke atas itu positif, perlu energi, yang ke bawah negatif. Tadi mulainya dari sini. Dari natrium solid menjadi natrium gas, perlu energi. Kemudian disosiasi, perlu energi. Lalu ionisasi, perlu energi. Kemudian afinitas elektron, melepaskan energi. Yang terakhir, ini yang dimaksud dengan energi kisi. Na plus gas ditambah Cl min gas menjadi 1 mol NaCl padatan, melepaskan energi kisi sebesar 787 kJ per mol. Kalau kita lihat ini dalam 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 tahap ya, muter dulu ke atas baru ke bawah. Itu sama saja dengan dari sini ke bawah 1 tahap. Itu sama dengan delta HF0. Karena dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar menjadi 1 mol padatan ionik. Ya. Oke. Jadi kita bisa tahu nantinya bagaimana kekuatan ikatan ionik, senyawa ionik dilihat dari energi kisi. Yang pertama, energi kisi bisa dihitung menggunakan diagram Born-Haber atau aplikasi dari hukum Hess. Yang kedua, energi kisi bisa kita hitung ya
Selain menggunakan diagram Born-Haber, dapat diperkirakan nilainya dengan hukum Coulomb. Energi Kisi dari dua ion dengan muatan Q1 dan Q2 ini berlawanan, ya, satu positif, satu negatif, yang terpisah dengan jarak R berdasarkan hukum Coulomb dapat diperkirakan dengan persamaan berikut. Ya, ini hukum Coulomb yang umum ya. Energi sama dengan perkalian antara Q1 kali Q2 dibagi K kali R. K-nya ini merupakan suatu konstanta. Nah, dari persamaan ini kita bisa mengambil kesimpulan, ini kan Q itu muatan berlawanan, jadi pasti tandanya negatif. Makanya tadi prosesnya kan dari atas ke bawah melepaskan energi. Persamaan tersebut menyatakan bahwa energi Kisi ini akan lebih besar kalau ion-ion yang berinteraksi punya muatan yang lebih besar. Perkalian Q1 dengan Q2-nya akan lebih besar kalau muatannya juga besar. Jadi energi sebanding dengan muatan. Dan dari sini satu lagi ada faktor jarak ya antar ion. Kalau jaraknya semakin dekat, nilainya ini makin kecil. Energi Kisi juga akan semakin besar. Jadi energi berkebalikan dengan jarak, energi sebanding dengan muatan. Contoh, antara NaCl dengan MgCl2. Nah, sini Na plus 1, Cl min 1, Mg plus 2, Cl min 1. Perkalian yang lebih besar kan ini plus 2 dikali min 1. Akan lebih besar energi Kisinya MgCl2. Atau kekuatan ikatannya akan lebih besar pada senyawa MgCl2 dibandingkan NaCl. Kenapa? Kita bisa jelaskan dari faktor muatan. Kalau antara NaCl dengan LiCl, energi Kisinya akan lebih besar LiCl dibandingkan NaCl. Artinya untuk pembentukan LiCl ini akan melepaskan energi yang lebih besar. Penurunan energi potensialnya lebih besar atau kekuatan ikatannya akan lebih besar LiCl dibandingkan NaCl. Kenapa? Cl-nya kan sama, Cl min. Yang membedakan Li plus dengan Na plus. Li plus, Li ada di atasnya Na. Li lebih kecil ukurannya dibandingkan Na plus. Artinya jarak antara kation dengan anionnya lebih kecil yang LiCl. Karena jaraknya lebih kecil, maka kekuatan ioniknya lebih besar pada LiCl. Jadi ini bisa dijelaskan dari jarak, yang atas bisa dijelaskan dari muatan. Ya. Nah, kita bisa lihat ini contoh datanya. Kalau dilihat dari data ini, saya bisa menanyakan misalnya, mana yang memiliki kekuatan ikatan yang paling besar? Jawabannya yang mana? Mana yang paling kuat ikatan ioniknya di antara senyawa ionik berikut? Al2O3. Al2O3. Ya, kita bisa lihat dari datanya ya. Ini tidak berurutan. Yang paling besar energi Kisinya adalah Al2O3, yang paling kecil KCl. Nah, sekarang kita harus bisa menjelaskan, kira-kira kenapa Al2O3 itu lebih besar atau lebih kuat. Kita bisa lihat dari muatan ya. Ini adalah satu-satunya perkalian muatan yang paling besar, 3 kali 2, 6 ya. Sisanya ada 4, ada 3, 2 dan 1. Jadi dilihat dari muatannya. Sekarang kalau misalnya dalam satu senyawa yang sama, senyawa klorida, dalam satu golongan kationnya, LiCl, NaCl, KCl misalnya. Di sini kita lihat trennya. Ternyata yang paling kecil itu adalah KCl. Ya. Artinya dia yang kekuatan ikatannya paling lemah. Kenapa KCl memiliki energi Kisi paling kecil atau kekuatan ikatan paling lemah? Kalau energi Kisi paling kecil, kita bisa melihat kekuatan ikatan itu dilihat dari pembentukannya. Kalau pembentukannya itu melepaskan energi yang paling besar, lebih besar, artinya lebih mudah dibentuk dan lebih sulit untuk diputuskan, diuraikan jadi ion-ionnya kembali dalam keadaan gas. Ya, jadi energi Kisi itu menggambarkan kekuatan ikatan. Ketika energi Kisinya sangat negatif,
maka senyawa ionik tersebut mengalami penurunan energi potensial yang sangat besar sehingga dia sangat stabil. Ketika kita akan memutuskan kembali menjadi ion-ionnya dalam keadaan gas, sulit kan? Berarti kan kita harus memberikan energi sejumlah angka yang sama tapi besarannya positif. Kita perlu energi. Nah, jadi maknanya di sini kalau energi kisinya makin negatif, berarti pada saat pembentukan penurunan energi potensialnya tidak terlalu besar, atau ketika kita ingin memutuskan ikatan ionik tersebut, ini tidak terlalu sulit dibandingkan dua senyawa ionik lainnya. Nah, pertanyaannya kenapa? Kalau dari muatan kan ini sama-sama +1 dan -1. Berarti penjelasannya bukan karena muatan. Berarti dari ukuran. Nah, kita sudah mempelajari tren periodik ya. Ini kebetulan dalam satu golongan sesuai urutannya. Litium periode 2, Na periode 3, K periode 4. Dari atas ke bawah, jari-jari makin besar. K+ itu jari-jarinya. Jadi kalau kita gambarkan, anggap itu seperti bola ya. Ini untuk K+, Cl- kan lebih besar lagi ya. Berarti jaraknya dari inti kedua ion tersebut, kalau besar dengan, ini kan sama, Cl-nya katakanlah sama. Yang satu ada yang seperti ini, yang satunya lagi misalnya paling besar. Nah, seperti ini. Ya. Nanti jaraknya pasti akan berbeda ya. Maaf ini kalau penggambarannya kurang baik. Kalau K+ ternyata ukurannya kan lebih besar dibandingkan Na+, dibandingkan dengan Li+. Artinya jarak ikatannya antara dua ionnya itu pasti akan lebih besar ya dibandingkan Na+ yang lebih kecil dari K+ dengan Cl- yang sama di antara ketiga senyawa tersebut. Jadi di sini yang kita bisa menjelaskan berdasarkan jarak. Karena jaraknya, terikatnya atau berinteraksinya pada jarak yang lebih jauh dibandingkan NaCl dan LiCl, jadi makanya ikatannya juga akan lebih lemah. Kalau ikatannya lebih lemah, maka energi kisinya juga akan lebih kecil. Ya, jadi intinya sampai di sini kita tahu untuk mengkarakterisasi senyawa ionik, kita bisa lihat dari energi kisi. Energi kisi bisa kita hitung kalau tergantung data apa yang tersedia. Kalau data yang tersedia berupa data termokimia dari tahap-tahap perubahan dari unsurnya menjadi ion-ionnya dalam keadaan gas, kita bisa menggunakan siklus Born-Haber atau diagram Born-Haber. Tapi kalau misalnya tidak dinyatakan dalam persamaan termokimia, tapi misalnya kita tahu jari-jarinya, tahu jaraknya, tahu muatannya, kita bisa perkirakan menggunakan hukum Coulomb. Ya. Semakin besar energi kisi, semakin kuat ikatannya. Semakin kecil energi kisinya, semakin lemah ikatannya. Coba yang ini. Dengan asumsi jarak pisah antara kation dan anion yang hampir sama, ya katakanlah jarak kation dan kanionnya ini tidak mempengaruhi ya, anggap sama. Spesies mana yang akan memiliki energi kisi paling besar? Berarti kalau jarak itu tidak menjadi alasan, berarti kita pilih muatan ya. Yang energi kisi paling besar, energi itu jadi Q1 kali Q2 dibagi K. Sekarang anggap jaraknya sama. Ini tidak menjadi patokan. Ya, berarti ini hanya dipengaruhi oleh muatan. Yang perkalian muatannya lebih besar, berarti energi kisinya akan lebih besar. Yang mana jawabannya? C ya. Yang C. Oke, kita lihat satu-satu. Natrium +1, Cl- -1. Kalsium +2, Cl- -1. Kalsium +2, nitrida -3. Natrium +1, oksida -2, ini +2 -2. Oke, betul ya. Jadi jawabannya yang C. Lihat dari faktor muatan. Kalau ini energi ionisasi pertama cesium sekian, afinitas elektronnya sekian, tentukan delta E. Oke, ini aplikasi dari hukum Hess ya. Kita tuliskan dulu definisinya. Energi ionisasi berarti cesium menjadi cesium plus ditambah
Ini delta H-nya 376 kilojoule per mol. Afinitas elektron brom, gas, ini gas juga ya. Ditambah elektron menjadi Br-. Delta H-nya minus 325. Kalau kita jumlah, kalau kita elektronnya ya, ini sudah sesuai ya dengan persamaan yang diminta. CS plus ditambah Br-. Gas, ini gas. Jadi tinggal kita jumlahkan. Jawabannya yang mana? Positif ya, 376 dikurangi 325. Jadi kemungkinannya yang ABC, kalau dihitung lebih detail berarti yang C ya, 51. Tinggal kita jumlahkan saja. Ini aplikasi dari hukum Hess ya, mengingat kembali termokimia. Oke, selanjutnya masih latihan lithium fluorida. LiF berarti ya. LiF ini memiliki energi kisi minus 1033 kJ per mol. Padatan ionik AB, ion A2+, memiliki jari-jari hampir sama dengan Li+. Dan B2- memiliki jari-jari hampir sama dengan F-. Berapa perkiraan nilai energi kisi untuk AB? Gimana? Sekitar 4 kalinya. 4 kalinya. Karena di sini AB berarti muatannya itu adalah A2+ dan B2-. Kalau LiF plus 1, Li+ dan F-. Ya. Ini hasilnya, ini jari-jari tidak mempengaruhi. Anggap ini punya jari-jari yang sama. Ini minus 1033. Kalau ini berarti muatan, jangan lupa. Ini terkadang ada yang kemungkinan mengecohnya antara C dan D. Ya, kurang teliti. Ini 2 kalinya ionnya. Padahal ini 2 kali 2. Ya, 4 kalinya dari 1033. Saya masih terkait energi kisi. Oke, masih ada lagi. Masih 2 lagi. Mana padatan di bawah ini yang memiliki energi kisi paling eksoterm? Jadi paling negatif atau paling stabil, paling kuat ikatan ionnya. Yang mana? Aluminium oksida. Aluminium oksida, ya. Ini kita bisa lihat dari apa? Dari yang paling mudah adalah dari muatannya ya. Kalau ini plus 1 kali min 1, ini plus 1 kali min 1 juga, ini plus 3 kali min 1, plus 3 kali min 2, plus 2 kali min 1. Ya, 3 kali 2. Itu muatannya jauh lebih besar. Oke. Untuk 2 ion dengan muatan Ki1 dan Ki2 yang terpisah dengan jarak R, energi potensial dapat ditentukan dengan hukum Coulomb. Kalau ini hanya tinggal memasukkan ke angka. Ya, ini contoh soal bagaimana kita menghitung energi kisi kalau diketahui muatannya. Tadi kan kita hanya tahu Na-nya plus 1, Cl-nya min 1. Nah, muatan elektron ini dinyatakan dengan kesatuannya Coulomb. Ya, kita kalikan. Plus 1 kali 1,602 kali 10⁻⁹. Lalu yang ini elektronnya, yang Cl-nya min 1. Jadi ini dikuadratkan tapi nanti hasilnya negatif. Karena 1 positif, 1 negatif. Lalu K-nya diketahui Coulomb kuadrat dibagi Joule kali meter. R-nya ubah dari pikometer ke meter. Coulomb saling menghilangkan, satuan panjang, meter saling menghilangkan, nanti sisanya satuannya adalah Joule. Ya, ini aplikasi dari hukum Coulomb. Tinggal memasukkan saja ke rumus. Hanya masalah konversi satuan saja di sini. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Ya. Tidak ada. Oke, sedikit lagi. Masih tentang ikatan ion. Ya, ikatan ion tadi kan terbentuk dari serah terima ya elektron atau interaksi dari 2 muatan yang berlawanan.
Dua muatan yang berlawanan kenapa bisa terbentuk? Karena satu ada yang melepas, satu ada yang menerima. Nah, untuk yang melepaskan elektron, ya, sini kita lihat contohnya yang Na ya. Pelepasan elektron ini kan sama dengan energi ionisasi. Natrium, energi ionisasi pertama 496. Energi ionisasi keduanya artinya dari Na+ dikeluarkan lagi satu elektron. Sini hampir 10 kalinya. Energi ionisasi kedua ini hampir 10 kali energi ionisasi pertama, sehingga Na2+ sukar terbentuk. Kita tidak menemukan Na dengan senyawa ion yang mengandung Na2+, tapi selalu Na+. Dari sini penjelasan dari besar energinya, kalau kita lihat energi ionisasi kedua itu 10 kalinya energi ionisasi pertama. Jadi Na2+ sukar terbentuk. Kenapa? Karena energi yang dikeluarkan ini tidak bisa terkompensasi oleh energi kisi ketika membentuk garam. Jadi ion natrium di alam itu kita temukan hanya sampai Na+. Na-nya ini valensinya di 3s1, Na+ sesuai dengan konfigurasi gas mulia. Ya. Jadi ion Na+ telah memiliki konfigurasi elektron gas mulia. Jadi ini juga alasan kenapa sudah berhenti gitu ya sampai Na+. Tidak kita temukan ada Na2+, Na3+. Ini kalau untuk golongan utama. Contoh lain, kalsium. Kenapa kita hanya temukan bisa hanya sampai kalsium 2+, tidak ada kalsium 3+. Kita juga bisa lihat dari energi ionisasinya. Untuk menjadi kalsium 3+ berarti kan harus sampai tahap energi ionisasi yang ketiga. Dari datanya ternyata energi ini untuk menjadi Ca3+, kita perlu energi sekitar 4 kalinya energi ionisasi yang kedua. Sedangkan energi kisinya ini sekitar 2000, tidak cukup untuk mengkompensasi energi ionisasi yang ketiga ya. Jadi Ca3+ ini sukar untuk terbentuk. Jadi di alam kita hanya temukan Ca sebagai atom, konfigurasinya berakhir di 4s2 dan sebagai kationnya sampai 2+ ya. Kalau kita lihat juga kalsium 2+ ini memiliki konfigurasi elektron gas mulia. Oke. Nah, bagaimana dengan logam transisi? Nah, elektron yang hilang lebih awal itu berasal dari N terbesar, baru kemudian dari L-nya. Contoh, besi. Ketika kita mengisi, itu dari tingkat energi yang lebih rendah. Untuk atom berelektron banyak, tingkat energi nya itu tidak sama dengan hidrogen. Kalau hidrogen kan sesuai dari 1s ke 2s, lalu dari 2s 2p. Setelah itu 3s 3p. Habis setelah itu 4s. Kita bisa lihat ya kembali di struktur atom gitu ya. Urutannya. Harusnya kan ini 3 itu berada di tingkat yang lebih rendah, bilangan kuantumnya kan lebih kecil ya, 3 dan 4. Tapi pada saat pengisian, kalau untuk elektron banyak, dari 4s dulu ke 3d. Tapi ketika sudah terisi, tingkat energinya berubah. Beda antara pengisian dengan yang sudah terisi elektron. Jadi untuk memudahkan, kita susun kembali konfigurasi elektron berdasarkan kenaikan bilangan kuantum utamanya atau kenaikan nomor kulitnya. Fe biasanya kita tulis 4s2 3d6. Nah, untuk memudahkan dari mana elektron keluar terlebih dahulu, kita urutkan. Kalau membentuk ion Fe2+, artinya elektron sebanyak 2 harus dikeluarkan dari kulit terluar. Dari mana dulu? Dari 4s. Jadi 3d6. Fe3+, ini mungkin kita temukan lepas satu lagi dari 3d, menjadi 3d5. Kalau kita lihat dari sini, pembentukan ion Fe3+ itu memberikan stabilitas ekstra. Kenapa? Karena subkulit D-nya menjadi setengah penuh. Makanya yang lebih stabil, kalau kita temukan Fe2+, itu akan cenderung mudah teroksidasi menjadi Fe3+. Kenapa? Karena Fe3+ lebih stabil dibandingkan Fe2+. Dari mana kita tahu stabil tidaknya? Kalau
bagaimana kita menjelaskan, oh kenapa Fe3+ lebih stabil dibandingkan Fe2+. Karena ternyata konfigurasinya kalau 3+ itu membentuk konfigurasi yang setengah penuh dibandingkan dengan Fe2+. Ya. Karena pada logam transisi yang terlepas adalah elektron pada kulit terluar, maka muatan ion yang umum pada logam transisi adalah +2. Jadi kalau kita lihat, balik lagi ke bab 1, nanti coba kalian lihat, ketika atom itu membentuk kation untuk golongan transisi, kan ada lebih dari 1. Ya, beda kalau golongan utama, golongan 1 pasti +1, golongan 2 pasti +2, 3 +3, dan seterusnya. Tapi kalau logam transisi kan ada yang lebih dari 1. Tapi kebanyakan di antara semua itu muatannya +2. Dari mana? Karena elektron yang pertama kali keluar itu yang paling mudah itu berasal dari 4s2. Bukan dari 4, dari S2, tergantung periodenya ya. Kalau yang ada di periode keempat, ketika menjadi kation, ya, yang lepasnya dari 4s dulu. Nah, ion dengan muatan lebih besar dari +2 ini dihasilkan dari pelepasan elektron D pada orbital D. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau logam transisi tidak selalu konfigurasinya mencapai konfigurasi gas mulia, atau bahkan mungkin tidak ada ya. Nanti kita lihat. Tapi kalau golongan utama itu ketika menjadi kation atau menjadi ion itu mencapai konfigurasi gas mulia. Kalau transisi tidak. Ya, sedikit lagi. Contohnya untuk timah. Timah ini berakhirnya di valensinya, di kulit terluarnya 5s2, 5p2. Sn dapat menjadi Sn2+ dengan mengosongkan elektron pada 5p. Kita kenal ya, ini coba dilihat lagi nanti di bab 1 ya. Sn itu yang umum adalah +2 dan +4. Dari mana? Elektron yang terluar pertama kali dari 5p, kemudian 2 elektron lagi dari 5s. Jadi Sn4+ ini berakhir di 4d10. Tidak mencapai konfigurasi gas mulia. Oke. Mungkin sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan hari Selasa depan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, kerjakan ya soal-soal yang tadi, yang dari textbook. Sambil, ini nanti saya upload ya slide-nya, silakan dipelajari. Tetap semangat ya. Kalau saya melihat ke sini, entah mungkin kalian punya kesibukan lain, ada tugas-tugas, apakah PTI atau apa, biasanya karena tugas kuliah lainnya, ini jadi lebih sepi dibandingkan dengan kuliah-kuliah sebelumnya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Saya akhiri kuliah hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.